Bagaimana cara agar hati kita menjadi raja yang baik, yang mengatur keinginan-keinginan kita, yang nafsu tunduk sama kita. Nafsu itu bisa ditundukkan, bisa. Asalkan yang menundukkan mau berjuang, mau berusaha. Para ulama mencontohkan nafsu ini dengan burung elang. Antum tahu burung elang? Dia nggak mungkin tinggal di dekat-dekat rumah ini, coba. Enggak. Kalaupun dia terbang tinggi, dia terbang. Dia kalau bikin sarang, dia akan cari pohon yang paling tinggi, atau dia akan cari tebing-tebing yang terjal, yang tidak terjamah oleh manusia. Tapi antum pernah ngeliat enggak? Tahu-tahu burung elang yang seperti itu ada di tangan orang. Ada di tangan. Dilemparkan balik lagi. Disuruh pergi untuk mengambil sesuatu, terbang dia. Disuruh berburu kelinci, dia pegang kelinci. Nggak dia makan. Nggak dia makan. Sampai majikannya datang. Kok bisa burung yang sebelumnya liar, yang tidak mau mendekat sama manusia, sampai ana melihat kalau lihat pangeran-pangeran di Dubai, burungnya itu diajak naik pesawat, duduk burungnya itu, dikasih makan sama dia. Kenapa tabiat burung ini berubah? Yang awalnya tidak mau mendekat sama manusia, jangan bicara nurut sama manusia, deket aja nggak mau dia. Kenapa? Karena kita melatih. Dan disinilah kunci kalau bicara bagaimana supaya hati kita dapat menundukkan jiwa. Itu dengan dilatih, dengan perjuangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang penghuni surga. Kenapa mereka bisa masuk surga? Allah mengatakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka itu dikasih balasan itu karena kesabaran mereka. Nggak santai hidup ini jemaah. Mereka dimasukkan ke surga karena kesabaran mereka. Disinilah kita perlu mendidik jiwa kita untuk sabar. Ahibati fillah, kalau bicara langkah-langkah memperbaiki hati agar dapat menundukkan nafsu, maka yang pertama adalah doa. Kenapa? Supaya kita tidak melampaui batas. Supaya kita tahu orang itu bisa sholat subuh berjamaah di shaf pertama. Orang itu bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dia bisa menahan diri dari segala godaan, itu karena Allah yang membantu dia. Maka jalan pertamanya adalah doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Di surat An-Nur ayat 21 Allah Azza wa Jalla mengingatkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian yang bersih, yang jadi orang benar, nggak ada. Maka kita ketika merasa alhamdulillah Ustaz, ana dulu nggak pernah ke masjid Ustaz, wallah nggak pernah ke masjid. Ramadan ana nggak pernah puasa.
Apa dosa yang tidak ana lakukan? Sekarang alhamdulillah ana bisa datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Ya, ingat. Itu Allah yang kasih. Sebagian orang mengatakan, oh enggak Ustaz, saya berusaha memang. Mati-matian berjuang. Allah yang kasih. Ini harus ada di dalam diri kita. Bahwa kita bisa sholat karena Allah yang memudahkan bagi kita. Walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan tazkiyah, penyucian, di mana jiwa yang awalnya selalu mengikuti keinginan-keinginannya, nih jiwa bisa nurut. Seperti burung elang tadi itu Allah. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Coba kita lihat doa-doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam hatinya disucikan sehingga nafsunya tunduk, itu melalui proses yang panjang. Allah yang menyucikan. Ketika beliau umur 4 tahun sallallahu alaihi wasallam, tatkala berada di kambing-kambing yang digembala di daerah Badui, tempatnya Halimah As-Sa'diyah, bagaimana ada 2 burung putih yang menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 malaikat yang kemudian menidurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, lalu jantungnya itu dibelah lagi, dikeluarkan noda hitam, dikatakan hadza hadzus syaitani min, ini bagian setan dari engkau, dibuang, lalu diisi dengan hikmah, dicuci dengan air zam-zam, lalu dikembalikan ke dalam dada. Itu yang pertama. Ketika umur beliau 50 tahun kira-kira, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tidak melakukan Isra Mi'raj sampai dadanya dibelah lagi, dibersihkan. Baik, itu tidak terjadi sama kita. Paling tidak itu gambaran perlunya bantuan Allah Azza wa Jalla dalam menundukkan nafsu kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Beliau minta, ini Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagian kita nggak pernah doa dengan doa ini. Doa minta rizki, iya. Datang ke Ustadz, saya ini dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apa kira-kira amalan yang perlu diamalkan? Wallahi kesian jemaah. Ana tadi berangkat ke sini, lewat pemuda-pemuda yang kayaknya nggak tidur semalaman. Sampai subuh mereka nggak tidur di pinggir jalan, yang ngobrol ini itu. Yang mereka nggak ikut kajian ini, maka tugas antum menyampaikan ini kepada mereka. Artinya paling tidak dikasih amalan orang ini. Antum baca doa ini. Ada usaha untuk jadi orang baik, itu ada usaha dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ati nafsi taqwa, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, kasihkan. Wa zakkiha, sucikan ya Allah. Anta khairu man zakkaha,
Engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya. Kenapa? Anta waliyuha wa maulaha. Engkau yang memiliki jiwaku ini, ya Allah. Engkau yang mengatur jiwaku. Engkau yang menguasai jiwaku, ya Allah. Engkau, ya Allah. Maka tatkala seorang melihat bagaimana hatinya condong mengikuti nafsunya, dia berangkat menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni muhajirun ila Rabbi sayahdi." Aku akan hijrah pergi menuju Tuhanku. Dia akan berikan hidayah. Jadi jangan diikutin. Kita tahu ajakan nafsu itu kuat sekali. Maka kita minta sama Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak manfaat. Hampir tiap Jumat dengar khutbah Jumat disampaikan. Hampir tiap pekan hadir kajian. Mungkin dulu juga pernah masuk pesantren. Banyak ilmunya, tapi la yanfa'. Ahibati fillah. Tadi kita dengarkan ucapan Ustaz Ismail, ya. Bagaimana Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman itu diangkat derajatnya dari orang-orang kafir tentunya. Tapi orang beriman yang berilmu itu diangkat derajatnya beberapa derajat. Dari satu derajat ke derajat selanjutnya itu kama bainas sama'i wal ardh. Seperti langit dan bumi ini. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya nanti pada hari kiamat, orang itu akan ditanya tentang ilmunya, bukan ditanya berapa hafalan Qur'anmu, berapa kajian yang engkau hadiri. Engkau ketika kajian bawa buku apa enggak bawa buku? Kalau di kelas Ustadz kan tanyanya, engkau bisa jawab nggak pertanyaan ini? Menunjukkan dia belajar apa tidak. Tapi pada hari kiamat pertanyaannya, an ilmihi madza amila bihi. Yang akan ditanyakan, ilmumu kau bikin apa? Maka bukan banyak-banyakan ilmu. Ilmu itu diamalkan, jemaah. Apa manfaatnya kita hadir hari ini? Kita dengar tuh, oh caranya seperti ini. Ilmunya kita dikasih tahu. Ada doanya seperti ini. Tapi pulang, kita nggak amalkan. Jadi, ilmu kita menjadi bahaya buat kita sendiri. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang enggak tunduk. Ada hati kita enggak khusyuk, jamaah. Kita sholat subuh tadi atau sholat-sholat yang kita lakukan, fisiknya di masjid, hatinya di pasar. Ada. Antum sedang menghadap Allah, Allahu Akbar. Tapi hati antum sedang berada di entah di tempat yang mana. Ada sebagian orang yang baru sadar kalau dia sholat ketika imamnya Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi sholli gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal sampai akhir itu hatinya kemana, wallahu a'lam. Antum bisa cek selesai sholat maghrib, tanyakan kepada antum, tadi imamnya baca surat apa ya? Wallahu a'lam, ya, baca apa kata dia? Itu hatinya nggak tunduk, nggak ada sama dia, nggak nurut sama dia, pergi kemana-mana hatinya. Itu terjadi sama kita.
Wa min nafsin la tashba'. Nih, dari nafsu yang nggak ada puasnya. Kita tuh harus menundukkan nafsu kita. Nafsu makan itu baik. Kalau kita nggak punya nafsu makan, jemaah, mati gitu. Makanya orang tua itu menghadapi anaknya yang nafsu makannya lemah, aduh dibelikan vitamin, nafsu makan ini itu, karena bahaya gitu. Tapi ada nafsu yang nggak puas, ini bahaya. Makanya kalau bicara makan, apa kata Nabi SAW? Kita mau masuk Ramadan nih, kita akan melihat nafsu kita ketika waktu berbuka. Ada orang yang nggak ngontor nafsunya, makan. Tahu-tahu sarungnya dikendorin, makan lagi. Ayo sholli, aduh masih belum bisa berdiri. Padahal seharusnya diatur, bisa diatur. Jangan nunggu dia. Orang tuh lahir nggak ada yang perutnya besar, nggak ada. Terus kenapa setelah besar kok ada yang perutnya besar? Apa penyebabnya? Oh, ini gara-gara Umi Ana, Ustaz, masaknya enak terus, Ustaz. Lihat, dia cari kambing hitam. Maka kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batn. Nggak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia daripada perutnya. Nggak ada. Jadi perut kita itu wadah yang paling buruk yang kita penuhi. Terus gimana? Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup manusia itu makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak, bukan perutnya tegak, punggungnya tegak. Fa in kana la budda la mahala. Tapi gimana? Enak makanannya gitu loh. Kita makan dikit masih kurang nih. Oke, kata Nabi nggak apa-apa. Tapi tetap ada aturannya. Aturannya gimana? Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Sebagian kita full makanan, sampai mau nafas itu susah. Akhirnya dia bersendawa. Oh, jadi maksa untuk nafas itu perutnya. Nabi SAW ketika ada sahabat yang bersendawa, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kuffa anna jusha'ah. Tahan itu sendawamu dari kita. Fa inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumil qiyamah. Engkau tahu orang yang paling banyak kenyangnya di dunia paling panjang laparnya hari kiamat nanti. Ini wadah yang buruk perut kita, cuma. Tapi ada nafsu yang nggak pernah puas. Nafsu kepada wanita. Nggak ada alasan seorang muslim berzina, nggak ada. Kenapa? Allah mengatakan Jalla Jalaluh, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Mau berzina gimana engkau? Allah sudah berikan kesempatan, nikahi 2, 3, 4. Fa in khiftum alla tuqsitu fawahida. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, 1. Karena sebagian orang mengikuti nafsunya, nikah lebih dari 1, tapi dia nggak bisa berlaku adil, dia ngikuti nafsunya lagi. Tak ada alasan berzina. Maka ahibati fillah, kenapa Nabi SAW menganjurkan anak muda ini segera menikah? Ya ma'syarasy syabab, wahai kaulah muda, bukan yang tua ya. Ingat, ini panggilan buat yang muda. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj.
Karena pemuda itu nafsunya beda dengan orang tua. Oleh karena itu kalau ada orang sudah tua, sepuh, berzina, Allah nggak akan lihat sama tuh orang pada hari kiamat. Syaikhun zanin, udah tua masih berzina. Udah di atas 40 tahun. Pemuda itu sampai umur berapa? 40. Tapi ada orang di atas 40 masih berzina. Udah masuk dia syekh zanin, Allah nggak akan mandang. Allah udah kasih, tafadhol, silahkan. Tapi cukup 4. Terakhir 4 itu dengan syarat adil. Kalau enggak 1. Tapi gimana? Anda nggak mampu berlaku adil, tapi nafsu Anda tidak dapat puas dengan 1 istri. Apa yang dilakukan? Tundukkan nafsumu dengan puasa. Tundukkan. Nabi memberikan solusi untuk nafsu kita, jamaah. Udah dikasih solusi. Bukan kemudian diikuti nafsu kita. Faman lam yastati fa'alaihi bisyam. Yang enggak mampu nikah, bukan berzina, bukan kemudian dia melepaskan pandangan mata, bukan. Fa'alaihi bisawm, puasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu dapat tadi mengontrol nafsu kita. Jadi beliau berlindung dari apa? Min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba. Tadi nafsu yang enggak ada puasnya. Harta, oh na'udzubillah. Antum bisa ngelihat ya, orang itu kalau sudah mencari harta, kadang-kala lupa dengan halal haram. Nafsu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kerjanya ngumpulkan harta nih orang. Setelah kumpul, apa yang dilakukan? Dihitung. Dihitung lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya dengan harta ini umurnya akan lebih panjang lagi. Mungkin dia akan kekal hidup di dunia. Lah, dibohong-bohongin nanti. Kita perlu kontrol jamaah nafsu kita. Iya, aku kepingin sama ini, tapi apa semua keinginan harus diturutin? Wallahi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada istrinya, awa kullama ishtahaiti ishtaraiti. Apakah setiap engkau punya syahwat, punya kemauan, engkau harus beli? Nih, kita juga perlu mengontrol istri kita kadang-kala. Dia kepingin ini, kepingin itu. Lah, perlu enggak? Jangan semua yang diinginkan harus. Anak-anak kita, Anda sering ngomong sama istri Anda, anak itu kalau minta sesuatu sampai nangis. Nangis ini itu, akhirnya ibunya kesian. Ibunya kesian. Anda ngomong lah, jangan dikasih. Nangis, biar nangis. Sebentar dia nangis. Setelah itu dia diam. Mau nangis berapa jam itu anak? Ternyata bisa. Artinya nafsunya itu, keinginan dia bisa kita tahan. Bisa. Kita pun bisa menahan keinginan kita dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa yang keempat yang Nabi berlindung darinya, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Jangan sampai kita berdoa enggak dikabulkan gara-gara syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Baik Ustaz, setelah kita yakin Allah yang membersihkan hati kita, menundukkan jiwa kita, kita udah berdoa, nggak cukup doa doang. Perlu usaha. Perlu usaha. Allah suruh kita berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, kami akan kasih. Kami tunjukin dia kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kita lihat kalau bicara sholat, itu perlu pemaksaan dari kita.
Yang sholat malam, kadangkala alarm bunyi jam 2. Bunyi. Kalau antum nggak maksa, antum akan tidur lagi. Jadi jiwa kita perlu dipaksa. Puasa sunnah Senin Kemis, perlu dipaksa jiwa kita. Menundukkan pandangan ketika ada perempuan lewat. Sekarang jarang perempuan lewat di depan rumah mungkin. Lewatnya di handphone. Geser, ada yang lewat, diturunin sama dia. Apa nih? Dipaksa. Paksain. Enggak. Katakan tidak. Kita harus berani berkata tidak kepada jiwa kita. La. Lama-kelamaan jiwa kita akan tunduk, jamaah. Tadi seperti burung elang itu. Tapi butuh proses panjang. Ibnul Qayyim ketika menyamakannya, orang yang memandang perempuannya, kadang-kala ada pikiran ada bisikan setan mengatakan, engkau lihat lagi lah, supaya nggak penasaran. Daripada jadi apa? Jadi pikiran, sen kau lihat siapa? Oh, fulana lewat. Apakah dia nggak penasaran? Kata Nabi SAW, an-nadhratu sahmun min sihami iblis masmum. Pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Nggak perlu masuk ke dalam hati panah beracun tuh jamaah. Tergores kulit aja masuk ke hati. Bisikan itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seperti orang yang naik kuda. Dia pegang tali kendali kuda itu. Kuda ini mau masuk ke jalan yang sempit. Maunya kuda ini masuk ke jalan yang sempit. Padahal ada jalan yang besar. Ketika antum tidak tarik itu kendali, masuk antum. Dan kalau sudah masuk sulit keluar. Maka bagaimana sebelum masuk kita tahan. Subhanallah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Deket-deket aja nggak boleh. Deket. Apalagi melakukannya. Karena kalau sudah deket biasanya lanjut ke sana. Maka perlu perjuangan. Bentuk perjuangan kita yang pertama adalah dengan memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena hati kita tatkala berbuat dosa akan ada karat-karat di hati kita. Ada noda-noda hitam di hati kita. Maka perbanyak istighfar. Antum perlu maksa diri kita duduk istighfar 100 kali. Rasulullah SAW mengatakan ayuhan nas tubu ilallah. Ini disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Tubu ilallah. Fa inni atubu ilallah fil yawm 100 marrah atau 70 marrah. Aku sehari itu tobat sama Allah, minta ampunan sama Allah 70 atau 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu menghitung. Nabi SAW duduk satu majelis. Dia menghitung, Nabi sedang membaca doa. Nabi mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk 100 kali Nabi baca. Kita entah duduk ngobrol 1 jam kuat. Bisa ngobrol 1 jam ke timur, ke barat, ke utara, selatan. Istighfar, coba. Ini perlu pemaksaan. Anda mau istighfar. Hitung supaya sampai 100 kali. Kalau antum nggak menghitung 30 kayaknya sudah 100. Banyak sudah. Nah, hitung pakai tangan.
Walaupun pakai tasbih nggak apa-apa, tapi usahakan pakai tangan lebih baik. Antum pakai tangan hitung. Kalau menghitung pakai tasbih itu nggak mikir. Tahu-tahu sampai sudah. Tapi kalau pakai tangan, antum harus akalnya harus hadir. Karena kalau nggak hadir, berapa tadi? Maka dianjurkan, disunnahkan menghitung pakai tangan. Istighfar. Yang kedua, sholat. Bukan hanya yang 5 waktu. Alhamdulillah yang 5 waktu mungkin kita sudah terbiasa. Dari dulu sudah diajarkan sejak kecil kita sholat 5 waktu. Sekarang tambah sholatnya. Berapa? Kalau bisa 40 rakaat. Sholat biasanya kan 17 rakaat itu yang wajib, jadi 40 rakaat. Gimana ngitungnya 40 rakaat Ustaz? 17 tambah 12 tambah 11. 17 tambah rawatib berapa? 12. Jadi berapa? 29. Tambah 11 sholat malam. Jadi 40. Kalau sholat malam sulit Ustaz. Ganti sholat duha. Artinya kita berusaha aja. Kenapa? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya salat wajib aja kalau dilakukan dengan benar udah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Cuma yang jadi masalah, Nabi SAW menjelaskan ada orang yang salat itu pahalanya cuma 10%. Jadi banyak kurangnya aja. Maka bagaimana kita menyempurnakan kekurangan itu? Salat sunnah. Kemudian perbanyak zikir, dipaksa. Antum kalau baca zikir itu dipaksa. Zikir apa? Zikir yang masyru'. Zikir pagi dan petang ya. Sebagian kita kan enggak, udah nanti ini enggak, paksain. Selesai. Ana akan berangkat kerja kalau zikirnya selesai. Enggak selesai enggak berangkat. Dipaksain. Istrinya diajarkan, anak-anaknya diajarkan tentang zikir ini. Kemudian baca Quran. Karena Quran itu adalah zikir yang paling mulia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikr." Kami menurunkan az-zikr, Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan antum kalau sudah biasa, kalau jiwanya bersih, apa kata Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tuh sampai nanti kalau disebut nama Allah bergetar hati ini. Takut kita sama Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimananmu. Kemudian puasa sunnah. Maka Nabi SAW subhanallah jemaah, bagaimana beliau banyak puasa sunnah, padahal dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Dan kita akan masuk bulan Ramadan, tolong persiapkan dari sekarang. Semua amalan yang tadi kita sebutkan, sholatnya ditambahin. Antum biasa sholat cuma 17 rakaat, ana mau sholat sekarang tambahin sudah. Sholat malamnya dimulai malam ini. Sebagian orang mikir, oh nanti saya akan tarawih awal Ramadan. Sholat malam itu sepanjang tahun. Tidak hanya di bulan Ramadan. Antum boleh badal isya malam ini, sebelum tidur sholat 11 rakaat. Boleh. Itu sholat malam, sholat witir. Sepanjang tahun boleh, sepanjang tahun. Nabi SAW selalu sholat malam. Tapi lebih utama kalau sholatnya di sepertiga malam akhir. Kalau nggak bisa, ba'dal isya. Seperti yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, ya udah kita jagain. Mulai malam ini antum mulai sholat. Baca Qur'annya, mulai hari ini baca Qur'annya. Paksain. Buktinya antum Ramadan bisa hatam 30 juz.
Bisa, karena antum maksa. Ada orang yang 11 bulan gak hatam Quran, Ramadan hatam Quran. Kok bisa? Maksa. Enggak, harus, anak punya target, harus hatam. Maka dengan cara seperti itu, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, sehingga jiwa kita tunduk dan hati kita menjadi penguasa untuk jiwa kita.